Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Nawang Wulan, kelas A1R1 Akuntansi STI Banten dengan NPM 200200012. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil belajar saya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pengantar ilmu ekonomi mikro dengan dosen pembimbing Bapak Syaiful Fahri. Baik, langsung saja lanjut ke pembahasan soal. Baik, langsung saja ke soal yang pertama. Diketahui data-data produksi jangka pendek suatu perusahaan adalah sebagai berikut. Dapat dilihat pada tabel, untuk tenaga kerja, produksi total dan modal sudah diketahui. Namun rata-rata produksi marginal, serta elastisitas belum diketahui. Tentukan A. Berapa rata-rata produksi ketika tenaga kerja 0 sampai dengan 5. B. Berapa produksi marginal ketika tenaga kerja 0 sampai dengan 5. Dan C. Berapa elastisitas ketika tenaga kerja 0 sampai dengan 5. Untuk mencarinya, kita menggunakan rumus di mana rata-rata produksi atau APL dapat dicari dengan APL sama dengan TP dibagi dengan L, di mana TP sama dengan total produksi dibagi dengan L, yaitu tenaga kerja. Untuk baris yang pertama, total produksi 0 dan tenaga kerja 0, maka rata-rata produksi sama dengan 0. Kemudian baris yang selanjutnya, total produksi 10 dibagi dengan tenaga kerja 1 sama dengan 10. Kemudian total produksi 30 dibagi dengan tenaga kerja 2 sama dengan 15. Kemudian total produksi 60 dibagi dengan tenaga kerja 3 sama dengan 20. Kemudian total produksi 80 dibagi dengan tenaga kerja 4 sama dengan 20. Dan yang terakhir, total produksi 95 dibagi dengan tenaga kerja 5 sama dengan 19. Untuk yang B atau produksi marginal dapat kita cari dengan menggunakan rumus MPL sama dengan delta TP dibagi dengan delta L, di mana delta sama dengan perubahan atau selisih. Untuk baris yang pertama kita abaikan karena nilainya 0. Untuk baris yang selanjutnya, total produksi 10 dikurang dengan 0 sama dengan 10 dibagi dengan tenaga kerja 1 dikurang 0 sama dengan 1. 10 dibagi 1 sama dengan 10. Kemudian total produksi 30 dikurang dengan 10 sama dengan 20 dibagi dengan 2 dikurang 1 sama dengan 1. 20 dibagi 1 sama dengan 20. Kemudian baris yang selanjutnya, 60 dikurang 30 sama dengan 30 dibagi dengan 3 dikurang 2 sama dengan 1. 30 dibagi 1 sama dengan 30. Kemudian 80 dikurang 60 sama dengan 20 dibagi dengan 4 dikurang 3 sama dengan 1. 20 dibagi 1 sama dengan 20. Kemudian yang terakhir, 95 dikurang 80 sama dengan 15 dibagi dengan 5 dikurang 4 sama dengan 1. 15 dibagi 1 sama dengan 15. Untuk yang C atau elastisitas dapat kita cari dengan produksi marginal dibagi dengan rata-rata produksi. Untuk baris yang kedua, 10 dibagi dengan 10 sama dengan 1, 20 dibagi dengan 15 sama dengan 1,33, 30 dibagi dengan 20 sama dengan 1,5, 20 dibagi dengan 20 sama dengan 1, dan 15 dibagi dengan 19 sama dengan 0,79. Di mana ketika APL lebih besar dari MPL, maka nilainya kurang dari 1, seperti contoh pada baris kelima. Kemudian ketika APL lebih kecil dari MPL, maka elastisitas produksi mempunyai nilai lebih dari 1, seperti pada baris kedua dan ketiga. Dan yang terakhir, ketika APL sama dengan MPL, maka elastisitas produksi mempunyai nilai sama dengan 1 atau uniter, seperti pada baris ke-1 dan ke-4. Untuk soal yang kedua, praktik pasar persaingan sempurna sangat jarang dijumpai di dunia nyata. Jelaskan secara rinci ciri-ciri yang membentuk pasar persaingan sempurna sehingga bentuk pasar ini sangat jarang dijumpai di dunia nyata. Menurut saya, pasar persaingan sempurna sangat jarang dijumpai di dunia nyata karena salah satu konsep dasar dalam membangun pasar persaingan sempurna adalah tidak terdapat persaingan dalam praktik pasar persaingan sempurna. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna adalah
banyaknya penjual dan pembeli. 2. Kebebasan untuk membuka dan menutup perusahaan. Kemudian, barang bersifat homogen, dalam artian barang ini memiliki ciri dan sifat yang serupa atau seragam. Dan yang terakhir, mobilitas atau perpindahan sumber ekonomi cukup sempurna. Untuk soal yang ketiga, monopoli adalah penguasaan atas produksi atau pemasaran barang atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Sebutkan faktor yang mempengaruhi terjadinya pasar monopoli. Faktor terjadinya pasar monopoli adalah 1. Perusahaan mempunyai sumber daya eksklusif. Jika suatu perusahaan atau organisasi bisnis mempunyai dan menguasai sumber daya yang tidak dimiliki oleh perusahaan bisnis lain, maka hal tersebut berarti organisasi bisnis yang menguasai sumber daya tersebutlah yang dapat menghasilkan produk. Seperti contoh NASA dari Amerika Serikat yang membuat roket. Dalam contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa NASA mempunyai kemampuan efisiensi yang belum dimiliki oleh negara lain. Kedua, kebijakan pemerintah atau hak eksklusif. Pemerintah tentunya dapat memberikan hak kepada suatu organisasi atau perorangan untuk melakukan monopoli. Tujuan pemerintah tersebut adalah supaya organisasi bisnis tersebut dapat memproduksi suatu produk yang dianggap penting bagi pemasukan industri dalam negeri. Misalnya seperti PT Bogasari yang ditunjuk oleh pemerintah untuk melakukan monopoli tepung terigu. Bagi perusahaan tersebut, kebijakan dalam menentukan harga berada di tangan pemerintah, sedangkan untuk kegiatan pemasarannya dilakukan oleh perusahaan. Untuk soal yang terakhir, pasar oligopoli adalah suatu struktur pasar yang mempunyai tipe pasar yang berada di antara pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli. Jelaskan karakteristik pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli yang sama dengan karakteristik pasar oligopoli. Menurut saya, karakteristik pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli yang sama dengan karakteristik pasar oligopoli adalah keadaan pasar dengan suatu komoditas yang hanya dikuasai oleh beberapa perusahaan. Persaingan antar perusahaan sangatlah ketat, dan strategi pemasarannya dilandasi oleh daya cipta. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kesalahan kata saya mohon maaf, kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.